Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, masih bersemangat. Jadi kita melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial bagi guru sekolah dasar pada fase C. Jadi tujuan Bapak Ibu nanti setelah belajar ini, setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu nanti punya keterampilan, punya pemahaman bagaimana cara berpikir komputasional, bagaimana Bapak Ibu membuat program sederhana yang visual, dan Bapak Ibu juga nanti mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna di kelas. Baik Bapak Ibu, ada beberapa nanti yang akan kami tampilkan selain dari materi utama tentang berpikir komputasional, terus ada juga pengenalan kecerdasan artifisial serta manfaat dan coding. Ini nanti ada beberapa yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Misal sebagian dan juga semuanya sesuai dengan kecukupan waktu. Nanti ada storybook, ada ringkasan audio, video, ada generatif AI, ada notebook LM, ada Canva, ada ChatGPT, ada ZQuiz, ada quiz tahun, Google Form, ada Padlet, ada blog bikin, Spread 3, ada AI for ASEAN, ada Suno AI, dan ada AICC. Oke, semuanya ini ada beberapa bagian daripada Bapak Ibu sudah mengenal aplikasi ini, tapi di sini nanti kita lebih dalam lagi untuk mempelajarinya. Baik Bapak Ibu, ini pengantar kami dulu ya, pengantar mapel KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Jadi Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini latar belakang, tujuan, karakter pembelajaran, elemen, dan posisi mapel. Jadi posisi mapel KKA sendiri itu untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk ISD. Jadi kelas 1, 2, 3, 4 belum ada. Terus untuk coding dan kecerdasan artifisial di sekolah dasar itu belum memahami pemrograman secara langsung. Hanya Bapak Ibu nanti mengenalkan kepada siswa seperti apa berpikir komputasional, bagaimana nanti siswa itu berpikirnya secara rasional. Jadi ada 4 pilar. Kita saja Bapak Ibu ya. Nah ini ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi kenapa kami buat seperti ini? Tujuannya agar siswa kita di kelas berpikirnya tidak instan, tapi berpikirnya berdasarkan alur. Misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kasih masalah dengan siswa Bapak Ibu. Bagaimana siswa anak-anak berangkat ke sekolah? Nah, tidak serta-merta siswa itu langsung menjawab, saya jalan kaki, terus saya masuk kelas. Tidak seperti itu. Tapi dia ada langkah-langkahnya. Mulai dia dari bangun tidur ngapain dulu, setelah mandi, makan, izin dengan orang tua, terus ke tengah jalan ngapain, setelah sampai kelas dia ngapain, setelah duduk dia ngapain. Itu ada langkah-langkahnya. Kenapa harus ada langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu? Ya, karena program coding atau pemrograman komputer itu akan berjalan kalau langkah-langkah yang kita minta itu ada urutannya. Kalau Bapak Ibu nanti tidak sesuai, maka apa yang dihasilkan itu tidak cocok. Makanya coding ini kalau di kelas 7, kelas 8, 9 sampai kelas 12 SMP dan SMA itu mereka langsung mengenal program komputer. SD kita belum, hanya kerangka dasarnya saja. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada KA Bapak Ibu ya, ada KA. Apa itu KA? Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu sering menggunakan AI. Kecerdasan, kalau di kita namanya kecerdasan artifisial, bukan AI, KA. Jadi AI itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial atau KA. Nah,
Dalam menggunakan KA ini Bapak Ibu harus hati-hati, terutama dalam memasukkan data, ini foto, wajah, tanggal lahir dan sebagainya, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena AI atau kecerdasan artifisial akan merekam data Bapak Ibu. Ketika orang menggunakan nama yang sama, menggunakan prompt yang sama, maka secara tidak langsung nanti akan keluar data Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu sering buatkan saya foto artistik dengan 7D, di bawahnya ada ini, di bawahnya ada ini. Muncullah foto Bapak Ibu yang dengan karikatur itu. Biasanya kayak gitu kan Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu buat. Ketika ada kesamaan wajah, misal wajah Ibu Ernita dengan Ibu Dalika itu hampir mirip misalkan. Maka ketika nanti Ibu Dalika buat prompt yang sama, maka secara otomatis nanti foto wajah yang keluar itu foto wajah Ibu Ernita. Gitu. Jadi dia sekolah dan jadi kecerdasan artifisial ini mengolah data, mengambil data yang sering kita input. Misalnya Bapak Ibu sering belanja di Shopee? Sering kan? Sering, ya kan? Ketika Bapak Ibu memberikan rating yang bagus, ya kan? Misalnya ibu beli apa? Beli baju, ratingnya bintang 5 semua. Maka secara otomatis yang keluar di rekomendasi itu yang rating bagus semua nanti. Yang bintang 1 tidak akan muncul di situ. Kecuali Bapak Ibu nyarinya. No. Tapi kalau direkomendasinya juga sama. Terus Bapak Ibu sering nonton YouTube tentang bola atau tentang apa, maka yang sering muncul juga di beranda Bapak Ibu tentang bola. Begitu. Jadi rekomendasinya seperti itu. Apa yang sering Bapak Ibu tonton, maka akan menjadi rekomendasi dari aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Apabila terjadi kesalahan dalam kecerdasan artifisial itu namanya halusinasi. Kadang-kadang kita memasukkan data, kita membuat data apa, minta data apa, ternyata yang keluar bukan data itu Bapak Ibu yang kita minta. Artinya data yang dihasilkan itu data halusinasi, data salah. Nah, kita jangan langsung mentah-mentah paste data itu. Kita harus menyesuaikan. Seperti sekarang kita cari di ChatGPT, kita ketik dimensi profil lulusan, muncul nggak? Tidak. Dia masih maka yang profil dimensi Pancasila, masih itu yang dimunculkannya. Itu adalah halusinasi data. Data yang dihasilkan data bias. Nah, makanya kalau kita copy paste salah. Harus kita sesuaikan. Banyak contohnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu temui. Terus KA juga ada pemanfaatannya Bapak Ibu, banyak. Di bidang pendidikan nanti, nah ini aplikasi belajar, membuat rencana pembelajaran, ada yang KA generatif. KA generatif itu apa? KA generatif itu adalah Bapak Ibu sering buat foto. Nah, ini Bapak Ibu sering membuat foto, ya, membuat ilustrasi soal segala macam. Nah, semuanya ada di situ. Di hiburan banyak betul ya. Nah, di sini ada Spotify, Netflix, YouTube, yang sering main Instagram. Nah, itu semua menggunakan kecerdasan artifisial. Di bidang transportasi juga banyak. Ada Google Maps, ada mobil yang pakai TW itu, mobil Tesla. Di bidang kesehatan juga banyak. Robot cerdas segala macam. Di bidang keamanan itu ada fingerprint, yang pengenalan wajah. Jadi ada Bapak Ibu yang pakai unlock, ya Bapak Ibu pakai unlock, nah itu termasuk dalam bidang keamanan. Fingerprint juga pola dari tangan, nah itu juga termasuk dari kecerdasan artifisial. Oke Bapak Ibu, ini pengantar dari saya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, Storybook Google Gemini AI. Pernah buat? Pernah buat nggak? Baru pernah? Okay. Kalau belum pernah, kita praktekkan langsung. Oke ya. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada aplikasi Gemini, Bapak Ibu buka aplikasi Gemininya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu cari di browser. Ketik
Gemini. Ya, ini apa ini ya? Pakai Capricorn. Ini tampilan awal ke Gemini itu punya saya. Nah, di sini ada dua macam. Capricorn. Ada flash dan ada approve. Gemini punya saya. Saya sarankan masuk pakai akun belajar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau login pakai akun belajar itu lebih terekam. Nah, sekarang ambil yang mode plus, mode cepat. Kalau yang ini nanti untuk yang coding-codingan ya. Coding-codingan mana, Pak? Mode flash. Nah, sekarang Bapak Ibu mau buat apa? Mau buat storybook. Misalkan. Ada? Nah, coba Ibu ketik di sini. Ya. Lapis dia ada kan? Coba Ibu ketik di sini. Saya guru kelas 5. Sudah? Saya guru kelas 5. Sudah? Yeah. Guru kelas 5 sekolah dasar. Sudah? Kok ada kerumpin pintasan ya? Sudah? Saya guru kelas 5 dasar, guru kelas 5 sekolah dasar, sudah? Akan mengajarkan konsep materi. Nah, materi apa Bapak Ibu? Silakan. Boleh IPAS, boleh ini, silakan. Materi apa? IPAS by IPAS. Mau IPAS, mau matematika, mau bahasa Indonesia, mau agama, silakan. Sudah? Oke. Hubungan ke alam. Ada materi. Nah, materi apa? Silakan. Penjumlahan, perkalian, Siklus air. rantai makanan, atau tentang asmaul husna, MH atau apa? Silakan. Ada materi. Nah, materi apa? MH Itu kan berapa? Cek kali. Silakan. Materi Kamu ya. dede ini M besar. Sudah? Oke. Pada materi MH sudah. 190. Titik ya. Masa ada? Sudah? Buatkan saya. Salah ya. Buatkan saya. Materi apa? Pelakuin materi. Buatkan saya. Matematika ya. Materi. Bahasa Inggris materi. Ini. Materinya materi ibu mau apa? Magnet, konsep tentang magnet, mau tentang energi sudah. Jadi tadi ya. Buatkan saya storybook. Nah, tentang storybook. 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 Ngaku ya, storybook. Sudah? Nah, ya. Storybook nyatu ya. Nah, storybook apa? Materi Bapak Ibu tadi. Misalnya storybook ada makanan, storybook penjumlahan. Siklus air. Siklus air. Dengan siklus air itu lah pacar. Sudah? Oh, Oke. IPAS. Materi PPG ku. Murid dapat memahaminya dengan baik. Materi kelas 5. Ah, IPAS terus. Kalau sudah, Oh, silakan tekan balik sini. mau alam, Dek. Kalau nanti Bapak Ibu berhasil, yang keluar nanti seperti ini. Harus kembali ke alam. Nah, Alam bazar. bentar ya. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu. Ada seperti ini. Itu rantai makanan. Instrumennya. Nah, keluar seperti ini. Nah, sekarang keluar lah Bapak Ibu. Keluar lah storybooknya. Sama nggak seperti ini? Ada seperti buku seperti ini. Proses. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau berhasil, Dan perubahan. ini bisa kita perbesar. Terus, ini bisa kita dengarkan. Rantai makanan di hutan ajaib. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiko. Kiko sangat suka melompat-lompat dan mencari makan. Suatu pagi, perutnya berbunyi. Nah, nanti kita bisa membuat media ini di dalam kelas. Jadi kita tidak perlu lagi membuat video, cukup kita menggunakan ini untuk menyampaikan konsep materi yang akan kita Sampaikan, ya. kepada siswa. Oh. Animasinya bagus, ceritanya juga bagus. Ah, Jadi Dek banyak ikut kita nguni ke paket kan? ya. Nyala. Jadi Bapak Ibu gimana? Kira-kira? Kalau jaring Ada yang lah. berhasil? Nimbul. Kamu download ini kan, download. Coba kita cek dulu. Kalau jaringan tuh jahat. Mana coba? Ada nimbul. No. Dek nimbol Coba kan? cek. Login dulu Ibu. Ada Bu. Ya. Nah, berat. Yang ini
Nah ini sudah berhasil. Beracin. Tentang Kiko Sang Magnet Ajaib sudah berhasil. Berapa kan? Pran. Nah ini dapat. Pran yang ini beracin. Bukan Oh, ya. Sudah. Coba, itu. Itu. Beda lagi itu Isusi, yang Isusi itu lain nih. Ayu itu ke Rio. Pro video, beda yuk, beda ini. Salah kamar, yuk. Oke. Nah, ya benar itu, Li. Apa? Ya. Nah, Ya Fitri itu nah benar, ya Fitri dapat itu. ya. Ya dapat ya? Dapat. Yo, berhasil lah. Ya, coba ya. Yang mana berhasil lah? Berhasil lah, berhasil lah. Ya, oke. Berhasil. Berhasil lah. Berhasil ya? Beracin tadi. Nah ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas untuk mengajarkan materi. Ay, nganday piniuhangan ya. Ini ya, ini dapat kita sih kok untuk mengajarkan kepada siswa materi cara membuat story book, gitu. Kenyas juga bisa Pak. Iya, sesuaikan dengan jamnya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti di rumah pelajari lagi. Kalau sudah, buka percakapan baru lagi. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ada alat, perhatikan. Ada alat, ada upload file. Ya, ada upload file. Misalkan saya ambil di sini. Misalkan nah ini misalkan ada program kita punya materi apa Bapak Ibu Gelas kalau lu ke yuk coba ke yuk. Kalau lu ke itu yuk. Gelas itu yuk. Sampai Bapak Ibu kalau dia lu ke enak tuh. tidak punya waktu untuk belajar membaca materi ini, misalnya materi tebal nih ada 50 halaman. Bapak Ibu Tolong yuk. nggak sempat karena banyak ininya. Nah Bapak Ibu nanti ada fiturnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mana cara? Nah ini Bapak Ibu. Nah di sini kan sudah ada Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu bisa meminta ringkasan audio. Buatkan ringkasan audio. Apa itu? Digawainya satu dulu. Nanti ada berupa audio. Nah, kita contohkan Bapak Ibu ya, yang langsung sudah jadi. Contoh yang menggunakan audio. Nah ini saya contohkan. Nah ini contohnya. Ini ada OSP buat ringkasan audio ini yang dihasilkan. Nah, kita dengarkan Bapak Ibu ya apa. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau ngulik dokumen kurikulum satuan pendidikan KSP dari SDN 4 Blimbing di Muara Enim. Yang baru ya untuk tahun ajaran Betul ya. 2026. Jadi dia seperti podcast, seperti cerita. Jadi kita tidak perlu lagi nak baca berbal-bal, kita cukup dengarkan dalam durasi waktu 8 menit. Kita sambil ngetik, kita apa? Oh, rupanya kak kurikulum SMP ini, isi-isinya ini, dia mengambil intinya. Jadi menghemat waktu kita Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu panduan. Bab satunya aku tidak ngerti, nak ngajar apa lah dengan mudah. Unggah PDF-nya, fotoi, baru PDF ke, masuk ke, dengar ke. Padahal pada ini Bapak Ibu ya dituntut untuk mengajarkan materinya tentang ini tentang itu. Sudah, kita berarah mengajarnya seperti apa. Artinya ini mempermudah kita sebagai guru untuk memahami materi dalam jumlah yang besar. Jadi kita bisa ngasih lain sambil duduk sambil makan. Sumber kita ya dokumen itu sendiri. Nah, misi kita kali ini mencoba pahami bareng gimana sih sekolah dasar negeri ini ngerancang pendidikannya. Terutama soal pendekatan pembelajaran mendalam gitu ya, yang mereka angkat. Ya, jadi saya pintaskan saja untuk pengerjaannya karena masih banyak materi yang harus disampaikan. Ini jadi buat ringkasan audio dimunculkan seperti ini.
gitu ya. Boleh dicetak catat dulu, nanti di rumah dipraktekkan. Oke, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu bisa semua dari notebook ya. Nih, videonya ada. Kalau untuk ngajar ada. Males Anda buat video untuk ngajar, kita bisa mulai dari sini Bapak Ibu. Oke, tidak suara ya? Oke, kita bahas sesuatu yang lagi heboh nih. Indonesia baru aja meluncurkan kurikulum nasional untuk coding dan Ini bukan saya yang buat Bapak Ibu. Ini langkah yang gede banget. Itu yang ada di sini. Kita bakal kupas tuntas apa sih artinya ini buat anak-anak kita, para guru, dan tentu aja buat masa depan Indonesia. Nah, visi dari pemerintah ini keren banget ya. Tujuannya itu Kita ini saja Bapak Ibu ya, persingkat ya karena waktu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, itu yang untuk Naluri. Apa namanya tadi? Untuk video, audio juga ada. Mau buat kuis juga bisa. Mau buat peta konsep ini seperti tadi saya cek bisa. Jadi saya menggunakan ini peta konsep. Jadi materi 4 bab saya buat peta konsep seperti ini. Tidak perlu lagi kita buat poin. Cukup ini baik. Klik sini, muncul. Klik sini, muncul. Dasar dari mana ini? Dasarnya dari ini tadi, dari berkas yang kita unggah. Ini berkas perhatian saya Bapak Ibu selama saya OJT ini. Jadi apa yang saya sampaikan tidak melenceng, data yang keluar tidak melenceng dari sini. Udah satu, udah empat. Jadi tidak akan keluar. Jadi apa yang kita sampaikan terfokus di sini. Jadi yang ditampilkan di sini semuanya ini sumbernya. Kalau kita mau ngerangkum, ini ada 50 halaman, ini 100 halaman, ini berapa? Apakah sempat kita membuatnya? Tidak. Makanya itu inilah yang berguna. Bapak Ibu ya. Itu tujuan ini biar hemat waktu. Tuh ya. Terus ChatGPT sudah Z-Quiz. Z-Quiz. Z-Quiz ini Bapak Ibu. Nah ini. Aba Akila. Ya. Z-Quiz ini bisa diakses melalui quiz.z.us.id profil. Bisa dicek di sini. Nanti Bapak Ibu bisa membuat kuis baru di sini. Kuis baru. Bapak Ibu yang sudah berhasil saya buat. Nah, karena buatnya agak lama Bapak Ibu ya. Jadi saya tampilkan yang sudah saya buat. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini. Oke, kita masuk. Yang ini TikTok. Nah, di sini kita bisa mengundang siswa kita untuk bermain. Caranya bagaimana? Kita bagikan link. Nah ini. Di sini ada peringkatnya, ada pemainnya, ada laporan pembelajaran mau kita unggah. Kita bisa kita unggah. Ini bisa kita cari ya. Ya. Tidak tombol, analog ya. Analog. Muncul pertanyaan. Siswa disuruh jawab. Saya jawab ini. Bukan. Benar. Yang maju. Yang maju lagi. Muncul lagi pertanyaan. Siswa rame-rame di sini masuk. Mereka berebut membaca. Nanti setelah mereka berhasil, Koncet jagung itu ya, kan? mereka berhasil, mereka nanti akan ke sini. Nah, kita bisa laporan siswanya bisa. Nah, ini sudah saya cobakan. Nah, ini ada siapa? Sabina, ini siswa saya ya. Yang dia benarnya berapa akurasi ini bisa kita hasilkan. Dia benarnya di berapa saja. Tuh. It's a quiz. Nah, ini ya. Nah, kita juga bisa ke sini. Karena kita admin di sini, kita bisa telepon di sini. Nah, kita bisa ketik akhir. Kita menunggu siswa kita. Nah, siapa deh yang naik podium nanti di sini? Ini seru Bapak Ibu. Jadi di kelas itu rame. Ya. Juara 1, juara 2, juara 3.
Nah yang ini pesertanya semuanya bertegak di sini, yang tidak masuk mereka. Nah ini yang model yang ini ya. Ada lagi model yang pertarungan. Yang hobi bertarung-tarung. Ada juga hobi yang mode pesawat ada. Misalkan pilih yang buat mode bertarung. Misalnya sebuah belaga melawan monster. Ketika monster itu mati, muncul pertanyaan. Misalnya pertanyaannya 6 kali 6 sama dengan titik. Siswa ada jawab, oh ternyata hidup lagi. Hidup lagi. Siswa itu dia harus cari korek-korek lagi. Bisa di post gitu, di stop terus. Dia cari jawabannya lagi di kita. Main lagi, benar, jawabnya benar. Baru ke step selanjutnya. Gamenya memang game, tapi ada maknanya. Ya tidak seperti game yang Legend, Free yang tidak ada pembelajaran. Kalau ini ada. Jadi HP yang dipegang oleh siswa, murid kita di kelas, itu ada manfaatnya. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu menafikan diri kita. Jangan main HP, tidak bisa. Karena sudah kebutuhan. Ya, anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sudah pegang HP semua. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan HP itu untuk kegunaan mereka belajar. Jadi tidak hanya untuk bermain game yang tidak ada manfaatnya. Kita bisa gunakan seperti ini. Ini bisa kita kontrol mainnya. Bisa juga siswa kita kasihkan dia main sendiri. Bisa. Ya. Ini yang bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat mau IPA, mau apa, tinggal disesuaikan saja soalnya. Ya, saya tutup Bapak Ibu ya. Kita anggap selesai yang ini. Sekarang ya kita cepet-cepetkan Bapak Ibu ya, karena materi kita terbatas. Ada lagi yang namanya quizzes nanti ya, nanti kita ini kan Bapak Ibu. Pernah? Pernah buat lagu Bapak Ibu? Belum. Belum. Pernah buat lagu? Belum. Hello. Yang tahu di sini ada yang cewek ulang tahun kan? Pengen buat lagu atau laki ulang tahun, suaminya ulang tahun, istrinya ulang tahun, pengen buat lagu. Ya dikatakan romantis. Sebut ke nama laki ya kita kan. Ada Biadi. Nama aku lagu itu ini. Lama dia buatnya. Nggak buat ini kayak gitu. Nggak ada. Tapi kita jangan ke situ. Kita untuk pembelajaran. Misalnya aku pengen ngajarkan tentang rantai makanan, pengen ngajarkan tentang magnet. Magnet itu ada 4 bentuk, ada magnet 2, ada magnet. Kita jadi kita buatkan dengan caranya mana Bapak Ibu? Caranya kita ketik yang namanya suno.com. Sebelum ke situ Bapak Ibu login dulu. Kalau belum pernah login dulu. Suno. Tambah suno.com. Sudah dulu? Suno.com. Siapa tahu Ibu kita pengen buat lagu kan? Untuk anaknya, untuk siswanya atau untuk suami tercinta bisa. Dia ada lagu dia. Kalau Bapak Ibu sudah login Sisi. Ya, baru di sini ketik create. Create itu artinya buat lagu baru. Di sini ada sampel, ada custom. Di sini ada 4,5. Ya. Ada ya, oleh karena kita tidak pro, kita ambil yang model gratisan bayar 45. Suasana apa? Siklus air. Ya, untuk siswa kelas 5B siklus air. Kita tunggu ya. Materi PPG. No, langsung dibuatnya. Air hujan tunda no, dibuatnya. Kurang apa lagi juga? Lah dibuat ke, sampai di sini selesai belum? Nah yang mana yang ini? Lirik lagu mau mana? Oke, Suka. yang ini santai. Suka nyanyi ke dulu. Oke, selesai lagu ya. Nah, lagunya apa? Nak pop, nak dangdut, nak Melayu. Pop bay. Nak lanang nak betina.
nyanyinya. Yang betina bae. Betina bae. Nah kayak peran bae deh tuh. Woman. Woman. Woman ya. Nah, ininya pop ya. Baru di lagunya tadi aku kita coba di sini. Siklus air. Nah, siklus air baik, takut. Baru kita kredit Bapak Ibu. Tunggu. Kita tunggu dia membuatkan. Tunggu. Nanti kalau muncul di samping ini. Sinyal Bapak Ibu. Nanti kalau muncul di sini Bapak Ibu ya. Lagunya. Ini sinyal. Lagi muter-muter. Ah. Nah, ini oleh ya. Siklus. Nah, Audien kelas ini. Lagi buat Bapak Ibu ya. Tunggu ya. ngeprit. Oke. Apa ini? Iya deh. Ini yang lama saya buat kan sinyal. Belajar tak hanya di sekolah, setiap langkah penuh makna. Orang tua dan guru bersama mendukung anak jadi berdaya. Ini kontrak program kepala sekolah ya. Program PM kepala sekolah dibuatkan lagunya. Ini lagunya. Oke. Iya kalian. Oke, ayo tuh tidur. Oh iya, habis waktu kita, ya kan? Oke, jadi cara buat lagu itu. Jadi sepintas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kumpul tuh. Oh, saatnya aku mau lagu. Saatnya aku jadi BT. Yuk kan baca dewek. Ulangi lagi. Dia ngerti. Jadi baik. Nah, aku tadi nggak lagu boleh nyanyi bang. Nah, itu ya. Oh. Ini oleh karena sinyal Bapak Ibu ya. Jadi kalau nyanyi cepat biasanya. Ya. Jaringan. Ini sinyal, jaringan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini membuat lagu. Jadi harapan saya gitu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membuat lagu untuk di kelas. Bisa untuk lagu yel-yel, bisa juga untuk lagu persatuan kelas Bapak Ibu. Kelas 5, kelas 6, 6A, 6B atau 5A, 5B. Bapak Ibu bisa punya lagu sendiri nanti. Karena naik lagu kita. Nah, itu ya, tahu ya? Oke. Tapi jangan dipublish nanti kalau dia versi gratisan Bapak Ibu ngambil lagunya, Bapak Ibu tempel di YouTube itu ada peringatan. Tuh, jadi tidak disarankan. Kecuali Bapak Ibu bayar itu langsung dapat lisensinya. Tuh, jadi hanya dipakai untuk keperluan di sekolah baik, untuk kita di rumah baik. Kalau untuk dipublish dari hak milik kita ini kita harus dibayar publish. Gitu. Itu udah Bu ya, agak mahal ngambilnya Bapak Ibu. Kita kenal. Ya. Jadi daripada kita bayar, mending kita daftar. Karena kita kan guru, bukan untuk buat lagu ya. Nanti situ Bapak Ibu ya. Sampai sini ngerti Bapak Ibu ya, cara buat lagunya ya. Nanti Insya Allah. ini lagi, Insya Allah ngerti. buat lagi nanti di rumah. Oh, tadi saya tulis juga sudah. Terus ChatGPT juga sudah. Dan apa lagi di sini yang belum? Ada Struck Bapak Ibu. Struck ini pemrograman Bapak Ibu ya. Tapi saya arahkan Bapak Ibu untuk menggunakan Canva. Punya Canva? Punya? Sekarang buka Canva, login dengan akun belajar. Yuk. Kita akan membuat game berbasis kode. Saya sarankan pakai laptop Bapak Ibu ya. Kalau pakai HP, tidak tahu jadi ya tidak bisa beda. Tapi sejauh ini pakai laptop itu lebih bagus Bapak Ibu ya. Oke, sudah masuk ke Canva-nya Bapak Ibu? Belum? Oke. Kalau sudah masuk Bapak Ibu, di sini kan menu awalnya seperti ini. Ya kan? Ada? Perhatikan, di sini ada desain, template, kamu Canva AI. Ada? Oke. Ya.
Nah, saya sarankan Bapak Ibu ke AI Canva ini. Ya, sudah? Canva AI atau AI Canva. Muncul lagi seperti ini. Ada pilihan, slide, PowerPoint, PPT, ada gambar, ada dokumen, ada kode. Saya arahkan Bapak Ibu ke kode. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang izinkan saya duduk, izinkan saya ketik ya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Konsep. Sudah? Titik. Sudah? Oke. Sekarang kita oke. Biarkan AI bekerja. Nomor 1 1/3. Nomor 2 2/3. 2/5, 3/4. Kita tadi pakai game kita apa? Drag and drop. Drag itu artinya tarik, drop itu letakkan. Nah, ada levelnya, level berikutnya, level baru. Nah, misalkan ini apa berapa ini Bapak Ibu? 1/2. Tandanya ini berapa ini? 1/3. Oh, pintar galau. Nah, terus sampai selanjutnya. Nah, ini dapat kita. Aman kita semua dewe dari aku seandainya dari poin ya. Sulit. Kita buat yang dari Python, program bahasa sulit. Makanya ini gunanya kaget Canva AI. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu merasa ada yang kurang. Ada yang kurang di sini. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini lama ini ya? Tanda panah ini ya? Oke. Sekarang kita kasih perintah. Kita tidak mau tanda panah ini. Kita mau tanda panah ini diganti dengan foto kita. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Oke. Ya. Caranya Bapak Ibu ini. Apa tadi? Nah, ini. Bapak Ibu copy ini. Saya ingin gambar. Ini copy. Copy. Paste. Diganti dengan. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini buka ini, tab baru ini. Bapak Ibu buka yang namanya Pre-Image Host. Ya, Pre-Image Host. Bapak Ibu mulai mengunggah. Misalkan mau diganti. Kita lihat warna dulu ya. Tuh beri handang ya. Ini ya. Oke, unggah. Oke, selesai Bapak Ibu. Dapat ya? Nah, ini kita salin. Kita salin. Kita buka tab baru. Kita tempelkan di sini. Enter. Dia munculnya seperti ini. Nah, ambil yang ini Bapak Ibu. Yang URL salin. URL gambar salin. Sudah ya? Salin. Buka lagi ke sini. Ini dengan gambar. Kontrol paste. Kita tunggu dia bekerja. Oke, apa katanya? Saya akan mengganti dengan yang ada boleh? Oke, tunggu. Dia lagi bekerja di sini. Sudah saling kopi. Iya. Mau ganti tulisannya bisa? Bisa. Nah, muncul nggak? Ganti. Nambah. Tulis ada? Ya, biar kelihatan lebih. Nah, lebih bagus lagi. Saya ingin backgroundnya diganti dengan background sekolah saya. Bisa. Siapkan saja kita backgroundnya. Jadi game ini bisa kita otak-atik sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini kan klasik nih ya. Coba main game. Oke. Buatkan saya. Tapi jangan keluarkan percakapan ini ya. Buatkan saya halaman login atau halaman utama.
Oh ya. Tunggu. Biarkan dia bekerja. Nah, ini dia cuma ada game, cuma game baik, nggak menarik. Coba tambah ke materi dari game. Jadi ada dua fitur, ada fitur game, ada fitur materi. Lebih bagus, artinya mencakup. Main game ada, materi ada. Masuk akal nggak kira-kira? Game dapat katanya dalam satu aplikasi game kita punya materi, kita punya game. Bisa nggak? Kita coba. Tapi harus bisa, Bapak Ibu. Kita tunggu, Bapak Ibu ya. Kita tunggu sampai ini selesai. Ini berjalan maksimal di laptop. Kalau HP bisa nggak? Ada yang berhasil dari HP? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, kita tunggu dulu, Bapak Ibu. Oke. Tunggu sampai dia selesai bekerja membuat pengkodean ini, Bapak Ibu. Kita tunggu lagi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau game pesawat bisa nggak? Bisa. Game pesawat terbang bisa. Game petualangan katanya bisa. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya membuat game itu. Ini kan baru versi 2 Bapak Ibu ya. Nah, versi 2 Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan versi saya. Saya membuat game, ini versi saya buat. Dua permintaan. Nah ini. Selamat datang di game rantai makanan, game edukasi dimulai oleh berbagai ini. Mulai. Oke. Muncul di sini. Ada bermain game, ada materi, ada menu, ada ini. Selamat datang ini. Oke. Mau kembali ke awal, klik sini. Mau main, mulai. Oke. Sekarang kita ke gamenya ini. Nah, gamenya ini. Selesai. Tarik menu utama. Nah, buat program ini Bapak Ibu, ya. Ini terkunci, ini ada kata-katanya. Saya ingin levelnya terkunci terlebih dahulu, baru masuk ke sini. Saya ingin kartu organismenya lebih relevan. Hanya terbentuklah berapa? 78 permintaan. Bayangkan, satu game semini ini 78 permintaan. Benar ya? Nah, game yang kita buat tadi, nah ini. Nah, baru 3 permintaan kita. Minta dibuat game, minta diganti logo, minta apa tadi? Dibuat ke menu utama. Dibuat aja lah. Nah, dibuat ini. Baru dibuat halaman login. Nah, mulai bermain. Ada nama kamu misalnya. Yuni. Kelas kamu. Kelas 5. 5A. Tingkat kesulitan mudah dasar, nah yang mudah itu lah. Mulai bermain. Nah, muncul. Nah, oke. Mau yang bagaimana? Yang level bawah, level atas bisa. Terus masih kurang puas, tambah lagi di sini. Saya ingin ada materi tentang pecahan. Lompat permintaan kita. Gawe lagi dia. Nah, langsung gagal Bapak Ibu kita buat ini. Nanti kalau selesai, nanti bagaimana cara kita memberikan ini ke siswa? Dia mau main di rumah, main di HP atau main di apa? Kita gunakan dalam site. Pilih situs web. Tunggu. Nah, tunggu. Kita buatkan di sini. Nah, ini nanti Bapak ya. Baru publikasikan situs web. Nah, ini ada URL. Nah, di URL bisa kita ganti Bapak Ibu. Jadi apa di sini? Bapak Ibu mau ganti di sini, misalkan game pecahan 5 ini kelas 5. Baru kita ini kita selesai Bapak Ibu ya, buat gamenya ini ya.
Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ya, tentang ininya sebenarnya masih banyak Bapak Ibu ya. Ada brokoli, ada AI, ada Padlet, sebenarnya mau saya sampaikan ini white ground, ya Bapak Ibu, semuanya banyak, ya. Oke. Berapa menit Bapak? Berapa menit? Lah 50 menit. Tuh, nah Bapak Ibu, mungkin keterbatasan waktu Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita belajar lagi. Jadi saya minta Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, ya, untuk menuju ini, saya minta Bapak Ibu refleksinya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya minta refleksinya untuk kegiatan pembelajaran kita. Dua materi kita hari ini Bapak Ibu ya. Kita hari ini belajarnya tentang coding dan PR Bapak Ibu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya. Tolong Bapak Ibu, saya minta ada foto selfie-nya Bapak Ibu ya. Foto Bapak Ibu selfie. Ini terbaik Bapak Ibu. Itu linknya. Ada linknya. Coba dibagi-bagikan linknya. Oke, sudah. Coba diklik dulu dibuka. Coba. Nah, gini Bapak Ibu ya. Di bagian sini, saya contohkan. Di bagian subjek, saya minta Bapak Ibu isi dengan nama Bapak Ibu. Misalkan, Ibu siapa? Siapa? Upit ya? Iya, Upit ya. Fitriani Sapitri. Nah, Fitriani Sapitri SPD GR buat di sini. Nama ini subjek. Terus foto, nah ada kamera. Nah ini kamera ini Ibu sampaikan, track. Lalu tuliskan sesuatu ini. Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini dan apa yang ingin Bapak pelajari Bapak Ibu pelajari ke depannya. Tuliskan di sini. Baru kirimkan. Coba. Nanti begitu nanti Bapak Ibu sudah menjawab, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu wajah Bapak Ibu. Coba. Dan minta refleksinya Bapak Ibu. Coba minta link, bagi link. Ada nggak yang bisa bagi link? Bagi coba. Iya. Bagilah link, bagi link. Saya mau bagi di mana ini? Yususi bagi link. Di ini masuk aja kita di. Di grup ini ya. Guru teknik ya. Gak apa-apa di situ. Ini kan. Kalau mbak grup nih Yan, kita yang sahih nih. Gak masuk belum. Agak kurang apa dia kan apa di sini? Agak wah kebagian. Banyak pertanyaan agak tuh. Coba dibagi ke. Coba bagikan Bapak Ibu. Oke. Ada? Kirim dia. Kita foto terbaiknya Bapak Ibu ya. Oh, foto terbaik. Foto Boleh foto terbaik. selfie, boleh foto ini. Nah ini sekarang yang paling penting Bapak Ibu ini. Apa deh? Kirim ini. Yang dipelajari hari ini apa Bapak Ibu? Belajar apa? Terus kenapa ini belajar apa? Nah, pada pertemuan pengen apa? Apa? Kita apa bagian? Tempat gini, bawa refleksi sih. Bawa refleksi. Ada? Bisa? Masuk video kan? Oke. Ya? Langsung. Iya. Foto terbaik. Ayo, foto terbaik. Tambah itu nah ini. Nah ini nah. Nah. Oke. Iya, kamera boleh. Subjek itu nama Bapak Ibu ya. Subjek itu nama Bapak Ibu. Subjek, misalkan Badrun Sanusi SD. Subjek iya, subjek itu nama Bapak Ibu. Subjek kan? Di kolom subjek. Nah, iya ini. Kan? Nah itu belum ada ininya itu sih. Belum ada nama tapi belum ada isinya. Ayo, nama bisa. Ayo, langsung sosiko. Yuk, lambang hormat yuk dengan Ini
Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Belajar prima ya, lalu tentang PM, tentang apa? Kedepannya nak belajar apa lagi kira-kira? Tuliskan sesuatu. Gimana tuliskan? Ini soalnya. Tuliskan sesuatu itu kayaknya. Oh iya, jawab gini. Hari ini saya belajar ini. Kedepannya saya pengen belajar ini. Jangan lupa foto terbaik Bapak Ibu. Belajar apa kayak? Ya, ditunggu. Pakai ai dah. Kasih Ya, foto-foto terbaiknya ditunggu. cari langsung. Sela ditunggu. Belajar masalah PM, itu coding, terus itu tanya kami minta tugas dari Bapak. Kata gue itu nana. Ya Bapak. Minta duit baik. Apa tugas tadi, Pak? Nah, Bapak Ibu, Ini saya ingin sebagai tagihan di coding, sebagai tagihannya, Bapak Ibu boleh nanti, perhatikan Bapak Ibu ya, untuk tagihan di coding, ada tugasnya Bapak Ibu. Di rumah, Bapak Ibu boleh buat lagu boleh, lagu pembelajaran boleh juga buat game, tapi linknya ditulis di Word dulu. Nama Pak? Saya tadi ini asal sekolah game yang saya buat ini linknya dan contoh PDF tuh unggah di Google Drive. Itu kalau mau buat game kan link ya. Kalau link buat di PDF. Kalau dia lagu bisa diunggah langsung. Mau buat video tadi unggah langsung. Itu tugasnya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, udah masuk ya? Ardiana SD. Tuh. Jadi kita banyak belajar hari ini Bapak Ibu ya. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Canva AI, ada lagu, Suno AI. Nah, masuk Pak Rudi dengan Pak Henry. Ada lagi? Ya. Bukan aku terus. Dua kali. Masuk lagi. Hari dua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini selesai. Itu sih. Yang ini kita ini ya. Kita ini ya. Ada kosong. Bagikan lah. Hapus ya. Nah. Oh. Nah. Ini bisa ada komentar bisa, dikasih reaksi juga bisa, call kan lainnya bisa, dikasih apa kan lainnya, dikasih ini bisa ya, saling komentar bisa Bapak Ibu, Bapak Ibu kalian bisa. lucu-lucuan ai. Iya. Iya, ya. Ya kan? Ini bisa nggak kita gunakan di kelas? Bisa Bapak Ibu. Ini Ya. Oke, Bapak Ibu bisa gunakan ini di kelas sebagai bahan untuk refleksi saat belajar. Tadi Pak Ruli dengan Pak Ibu Yasi ada nggak refleksinya? Merefleksikan. Tidak, tadi kan untuk di PM ada merefleksikan kan? Ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah ini bisa kita jadikan alat untuk melakukan refleksi. Nah, karena ini Bapak Ibu. Nah, tadi kita refleksi bayar kita ini Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Nah ini di kelas Bapak Ibu. Nah kita untuk di kelas seperti ini. Jadi kita melakukan refleksi di kelas. Nah, sekarang kita melakukan refleksi di pelatihan kita. Nah, langsung Ibu ya. Nah, wajah-wajah terbaiknya muncul di sini Bapak Ibu. terus. Oke. Nah, Bro, masuk lagi ya. Siapa itu? Ini Adam. Ya. Bu Sela mana? Masih ada tunggu? Oh lagi ngetik. Ini begitu ya? Dapat yang kawin bu, ada kita bu. Oke bro. Lama. Mana? Wah, oh. Kenapa? Dah hati ibu sama aja nggak pernah mau dibayar.
Harus lebih nilai. Ulang. Ini ibu samanya mana? Nah, Itu sebelahnya jadilah. Rasmi Unitana. Nah ini sampai nih, Sandi ini mana fotonya? Ada nimbo sebelahnya. Sandi ini, nah, bisa dimasukkan fotonya. Jadilah ngentol dikit. Nah, ayo ibu. Fran, Oi, jadilah ngentol dikit. jalan ngentolik jadi lah. Ini ya. Mama Lakin. Mama apa? Oh, ini keluarga besar ini. Bangga kita itu ya. Keluarga Cemara ya. Fransiko. Ayo Rina. Yang Mana? kecil lo Yang masuk. terbaiknya masih tunggu. Dimpo. Ibu Nurhani PATY mana masih tunggu. Foto terbaiknya. Nurhani. Selain ini, Ibu Gita. Butawa. Ya, ini masih banyak yang memetik ini ya. Oke. Halo Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa digunakan di akhir pembelajaran di kelas ya. Jadi tidak harus refleksi itu Bapak Ibu menggunakan kertas. Baik kertas. Isian anak ya. Kadang-kadang kan membawa jenuh ya. Maka bisa juga melalui yang lain. Misalnya melalui kalau seandainya ini dari WA bisa. Calling-callingan seperti itu bisa kita melakukan refleksi. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan untuk melakukan refleksi. Nah, ini Bapak Ibu, bukan hanya ini di Padlet ini Bapak Ibu, banyak sekali fitur-fiturnya Bapak Ibu. Jadi di Padlet ini Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam gawean Bapak Ibu. Yang pertama ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat history. Nah, papan diskusi bisa juga Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan tentang provinsi, buat di peta. 3 berapa ya? 38 provinsi kan ya? 38 provinsi. Tuh. Oh iya. Iya, iya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Sambil sambil inilah masuk. Jadi yang belum Bapak Ibu bisa sambil dikerjakan di situ. Oke. Siap, tapi karena saking serunya kita jadi lama ya Bapak ya. Itu Bapak Ibu pembelajaran coding kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.